Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan ke-13 Hukum Penitensier terkait dengan pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Kita lanjut. Apa itu pemasyarakatan dan lembaga pemidanaan? Lembaga pemidanaan itu bukan lembaga-lembaga di mana para terpidana harus menjalankan pidana mereka, atau yang dewasa ini dikenal dengan lembaga pemasyarakatan, ya. Jadi ada lembaga yang disebut dengan pemasyarakatan. Apa makna lembaga pemasyarakatan itu? Memang dia itu perubahan dari nama penjara, ya. Jadi bukan penjara lagi. Namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau nama itu diambil dari pemasyarakatan karena memang gagasannya adalah ingin memasyarakatkan kembali orang-orang yang buruk akibat kejahatan agar bisa diterima lagi di masyarakat. Maka namanya lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga-lembaga hukum yang disebut di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dan termasuk pula dalam pengertiannya yaitu lembaga pemasyarakatan seperti yang disebut di atas. Lapas, ya, lembaga pemasyarakatan itu disingkat lapas. Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Jadi memang semua yang dihukum disebut narapidana, ya. Atau ada anak-anak yang ada lapas anak, ya, anak didik pemasyarakatan. Sebelumnya tempat tersebut disebut dengan penjara. Lapas itu merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Hukum dan HAM, ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dulu namanya Departemen Kehakiman. Nah, artinya memang semuanya itu dari izin Departemen Kehakiman. Sekarang Kemenkumham. Nah, penghuni lapas atau disebut napi, ya, narapidana, atau juga sering disebut warga binaan pemasyarakatan, bisa juga statusnya masih tahanan. Maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak. Kalau yang ditahan itu biasanya dia ditahan di rutan, tapi kebanyakan memang karena masih minim atau sedikitnya rutan, maka ada tempat juga yang disiapkan di dalam lapas bagi tahanan. PNS, Pegawai Negeri Sipil, yang menangani pembinaan narapidana itu di lembaga pemasyarakatan, petugasnya dikenal dengan nama sipir, ya. Sipir itu petugas, ya, yang menangani, membina, menjaga narapidana di lapas. Konsep pemasyarakatan ini pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Soeharjo pada tahun 1962. Disebutkan bahwa kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan, ya, atau memulihkan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005 jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 9.671 orang. Lebih besar dari kapasitas hunian, ya, overload atau over capacity. Jadi memang penjara itu tidak cukup juga menampung seluruh kejahatan yang ada. Maka harus dilakukan pemugaran agar lapas itu juga layak dengan hak asasi manusia. Kapasitasnya itu sebenarnya dia dikatakan 2005 itu 68.000 orang. Tapi yang dipenjara 97.000. Berarti 30% dari penghuni lapas itu harus desak-desakan. Ya, kemudian di sini maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya overkapasitas pada penghuni lapas. Sistem pemasyarakatan itu sebuah sistem perlakuan terhadap warga binaan.
pemasyarakatan. Selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkan dalam Undang-Undang 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan. Nah ini ya, jadi memang tahun 95 ini pembentukan sebuah warga binaan pemasyarakatan. Nah, diundangkannya tahun 95 tanggal 30 Desember dalam lembar negara 77 nomor 13641. Secara filosofi, pemasyarakatan adalah sistem pemindanaan yang sudah jauh bergerak, meninggalkan filosofi dari retributif atau gagasan pembalasan, ya, penjeraan, deterrence, dan resosialisasi. Dengan kata lain, asumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan itu ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali si terpidana dengan masyarakat secara reintegrasi, ya, diintegrasi ulang, ya. Bagaimana masyarakat yang sudah melakukan kejahatan itu dipulihkan ke masyarakat kembali agar dapat diterima, diperbaiki. Nah, ini dalam pasal 1-nya poin 2 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dikatakan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi memang tugas lapas itu mulia, ya. Seperti baju yang kotor dicuci kembali agar bisa dipakai. Nah, ada masyarakat yang terkena penyakit hati yang membuat mereka melakukan kejahatan disucikan kembali agar mereka dapat menjadi lebih baik dan lebih dapat berguna di masyarakat. Pasal 2-nya menyebutkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi, sehingga dapat diterima di masyarakat dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Wah, ini ya, jadi memang tugasnya sangat mulia sekali lapas ini. Menurut Ramli Assamita, ada namanya rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara. Dulunya rumah penjara, ya. Dibagi dalam beberapa bentuk. Pertama, Tuhtius, rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat. Ada Rahspius, adalah rumah penjara di mana terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan amplas. Nah, ini dulu, ya. Ada namanya rumah penjara. Berdasarkan SK Menteri nomor 1 PR 0703 tahun 1985, dalam pasal 4 diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu lapas kelas 1, kelas 2A, dan kelas 3B. Nah, ini beda-beda, ya. Tingkatnya itu ada provinsi dan kabupaten dan kota. Memang penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari mereka yang menjalankan pidana penjara dan kurungan. Jadi ada kurungan juga dalam lapas, ya. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang dikenakan penahanan sementara. Nah, ini terkait dengan bila rutan tidak tersedia atau rutan muatannya tidak mendukung, maka dimasukkan kepada lapas juga. Ketiga, orang-orang yang disandra. Nah, dalam keadaan perang biasanya ada nih orang-orang yang disandra atau orang-orang yang bermasalah bisa ditahan atau dimasukkan dulu ke lapas. Yang keempat, orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau kurungan akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi siapapun bisa juga diamankan di dalam lembaga pemasyarakatan.
sekalipun dia tidak menjalankan penjara dan kurungan. Cuman ini dengan izin ya, izin Kementerian Hukum dan HAM dalam hal tertentu. Ada 4 tahap proses pembinaan. Yang pertama, tiap narapidana yang ditempatkan dalam lapas itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang narapidana, termasuk tentang apa sebabnya, ya, kenapa mereka telah melakukan pelanggaran, kemudian segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarganya, dari bekas majikan atau atasannya, dari teman pekerjaannya, atau orang yang menjadi korban dari petugas instansi yang menangani perkara mereka. Itu bisa dilihat ya, tahap pembinaannya itu harus tahu dulu identitinya agar bisa dianalisis bagaimana memulihkan dan membinanya kembali. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung selama 1/3 dari masa penahanannya dan menurut pendapat Dewan Pemasyarakatan telah cukup kemajuan, ia juga menunjukkan keinsapan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan kebebasan, ya, namun dengan tingkat pengawasan. Artinya ini masuk ke dalam ini ya, lepas bersyarat yang kita bahas dalam minggu kemarin. Memang penilaiannya bagus ya, punya kemajuan dan ada perbaikan. Tahap ketiga, jika proses pembinaan seorang terpidana ini berlangsung selama setengah dari pidananya dan menurut pendapat Dewan Pemasyarakatan telah cukup maju secara mental, maka proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana mengadakan asimilasi. Nah, dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Jadi memang dia sudah bisa dikeluarkan ya, diberikan asimilasi. Kalau kemarin itu ada asimilasi yang diberikan kepada narapidana karena takut adanya penyakit corona yang menyebar di lapas ya. Nah, memang sangat membingungkan juga bila lapas terkena corona ya, karena memang terpidana itu ya tidak berkontak langsung dengan orang-orang yang corona, dia ada di luar corona itu ada di luar ya, sedangkan di dalam lapas itu tidak ada corona. Tapi yang ditakutkan memang ada pegawai lapas itu sendiri yang malah terkena corona, menyebar virus di lapas dan berbahaya. Itu yang ditakutkan Menteri Hukum dan HAM kemarin, maka dilepas atau diasimilasi seluruh napi kemarin ya, karena corona. Tapi asimilasi ini memang untuk masyarakat tetap dalam pengawasan ya, agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Tahap keempat, jika proses pembinaan seorang terpidana telah berlangsung 2/3 ya, atau sekurang-kurangnya 9 bulan, pada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat. Nah, ini ya yang kita bahas minggu kemarin. Yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pemasyarakatan. Nah, kemudian kita lihat juga ada hak narapidana, hak mendapatkan pemeliharaan, hak mendapat kunjungan, ya, hak mendapat kebebasan beribadah, hak remisi ya, jadi dia bisa minta pengurangan kalau remisi itu ya, hak asimilasi, dia bisa dapat kembali ke masyarakat, hak mendapat cuti, nah ya, minta cuti juga sama kayak kerja ya, tapi ini ada syarat tertentu. Hak pembebasan bersyarat yang kita bahas minggu kemarin, dan hak cuti sebelum bebas. Nah, sebelum bebas itu dia sudah bisa juga sebenarnya diberikan kelonggaran untuk keluar. Kemudian kewajiban narapidana itu menaati semua aturan tata tertib yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan, meliputi kewajiban bekerja dan kewajiban berperilaku baik. Nah, jadi di lapas itu ada bekerja ya, bekerja. Jadi dalam bekerja itu dia harus dilihat juga perilakunya baik tidak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan memang untuk agar mereka lebih disiplin. Selain itu juga ada olahraga yang melatih fisik mental mereka, dan ada pendidikan juga ya agar mereka dapat berperilaku baik, seperti pendidikan agama agar mereka lebih beragama, pendidikan
pendidikan kerohanian, pendidikan psikologi, pendidikan kebangsaan nasional, bahkan pendidikan-pendidikan terkait dengan keterampilan dan ekonomi agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan memiliki pekerjaan dan siap bekerja ya, agar mereka kreatif dan tidak melakukan kejahatan lagi. Proses pelaksanaan pembinaan di Indonesia dihadapkan pada kendala. Nah, kendalanya ini sumber daya manusia yang belum profesional dikatakan. Ya, bagaimana tidak, karena memang hampir seluruh penerimaan tenaga lapas itu sendiri berasal dari SMA ya. SMA yang tidak punya ilmu pengetahuan secara cukup mengenai hukum dan pembinaan. Memang setidaknya ada juga lulusan-lulusan sarjana dari psikologi, agama, ya, dan ekonomi agar mereka lebih kreatif. Nah, itu harusnya juga bisa dikolaborasikan dalam pengembangan lapas ke depan. Kemudian juga masalahnya dari struktur bangunan lapas yang 100% masih menggunakan struktur penjara. Nah, jadi memang kalau niatnya ingin membina masyarakat dan ingin namanya menjadi pemasyarakatan, jadi benar-benar tempat itu juga jangan menjadi tempat lama ya, tempat yang tidak layak, usang, lusuh dan tidak berkemanusiaan. Jadi memang tempat itu pun harus layak untuk mereka sendiri. Jadi jangan suasana menakutkan penjara itu masih dipakai di pola pembinaan pemasyarakatan. Jadi struktur kepenjaraan itu memang menakutkan, membuat mereka lebih secara psikologi dikatakan lebih bisa melakukan kejahatan ya. Maka harus dirubah juga struktur bangunannya. Karena memang pedoman penjara sudah dihapus sejak ada pemasyarakatan tahun 1970. Nah, itulah sedikit ya terkait dengan materi pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Mungkin itu saja, bisa kita komen di bawah ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.